Viral kasus kisruh antara warga Rempang dan aparat yang diduga terjadi karena warga setempat menolak digusur untuk dijadikan tempat investasi. Tentu polemik itu disorot oleh banyak pihak, tidak terkecuali oleh bakal Capres 2024. Lantas bagaimana pandangan tiga calon presiden 2024? Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Hidup Melayu! Hidup Melayu! Aksi demonstrasi terkait penggusuran warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau mencuri perhatian banyak pihak. Dalam peristiwa tersebut menyebabkan bentrok antara warga dan aparat karena warga menolak penggusuran tersebut. Sementara alasan pemerintah berupaya mengosongkan Pulau Rempang dari warga tersebut adalah untuk tempat investasi dari Cina. Jadi, rakyat bersikeras menolak dan mengklaim itu tanahnya yang sudah ditempati berpuluh-puluh tahun. Sementara pihak pemerintah beralasan untuk memprioritaskan kesempatan investasi. Lantas, bagaimana tiga bakal Capres 2024 menanggapi polemik Rempang ini? Anies Baswedan, baca pres dari Koalisi Perubahan. Anies memberikan tanggapan mengenai situasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Ia berkesempatan menjawab isu tersebut saat berkunjung ke Dewan Perwakilan Pusat atau DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS pada 12 September tahun 2023. Begitu kita berbicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, ujar Anies Baswedan. Menurutnya, itulah tujuan Indonesia membuka kecepatan untuk ada investasi. Maka dari itu, prinsip keadilan harus dikedepankan dalam situasi apapun. Karena kita tahu, pelaksanaan selalu ketemu dengan berbagai macam tantangan di lapangan. Nah, kalau investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi, ucap Anies. Ia kemudian melakukan kilas balik saat dirinya memimpin DKI Jakarta. Anies berkata, ketika ada tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran maupun penggusuran akan menimbulkan luka sosial yang lama. Anies juga mengatakan, teman-teman mungkin ingat di Jakarta pada masa di mana kampung-kampung dibuldoser, kampung-kampung digeser, itu lukanya lama. Saya datang ke tempat-tempat yang kita bangunkan rumah penduduknya. Misalnya masyarakat di Bukit Duri. Sekarang kita bangunkan rumah susun di sana. Itu kalau datang bertemu dengan mereka, mereka tidak pernah lupa anak-anak itu atas pengalaman traumatik yang mereka lewati pada saat kekerasan itu terjadi, tandas Anies. Anies melihat bahwa pendekatan merupakan hal yang penting, seperti berdialog dan berbicara baik-baik, apalagi mengenai proyek dengan jangka waktu panjang. Kalau proyeknya jangka panjang itu bisa diberikan tambahan waktu untuk proses pembicaraan itu berjalan dengan tuntas. Jadi lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi, tutur Anies. Menurutnya, dengan cara seperti itu, masyarakat dapat merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai hal yang baik dan benar. Jadi saya mengajak kepada semua pihak untuk menahan diri pada saat ini. Dan bila kita yakin bahwa
pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin itu ketenangan dan keteduhan akan hadir, katanya. Anies juga menekankan kembali proses dilakukan secara damai. Proses tersebut juga harus melibatkan semua pihak. Waktu tambahan juga diperlukan agar proses pembicaraan berjalan baik. Kami melakukan banyak sekali pengawalan di Jakarta. Ketika kita harus berdialog dengan warga itu panjang prosesnya, melalui fasilitasi yang tidak sebentar. Tapi begitu tercapai kesepakatan, jalan ke depannya itu mudah sekali karena semua merasakan manfaatnya, tutur Anies. Dalam kesempatan yang lain, dalam acara Kalni Ilyas Club, Anies Baswedan mempertanyakan apa gunanya merdeka jika tanah itu tidak bisa dimiliki oleh rakyat. Dan pertanyaan saya, buat apa kita merdeka kalau tanahnya tidak bisa dipakai oleh rakyat kebanyakan? Ini pertanyaan sederhana. Ganjar Pranowo bakal calon presiden dari PDI Perjuangan. Ganjar meminta pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan kericuhan yang terjadi di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tersebut. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu khawatir jika terlalu lama akan menjadi presiden buruk di masa mendatang. Jangan lama-lama, apalagi aparatur yang mesti bisa selesaikan itu dengan sangat cepat. Kalau itu tidak bisa diselesaikan, maka itu nanti akan menjadi inspirasi untuk yang lain, kata Ganjar. Hal itu disampaikan oleh Ganjar usai Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia bertajuk Ganjar Jawab Tantangan Masa Depan Indonesia di Ballroom, Jakarta Pusat, Ahad pada 17 September 2023. Kata Ganjar, pemerintah harus membuka persoalan itu dengan lebar dan mencari solusinya. Meski diselesaikan akar persoalannya, dibuka begitu, dan beberapa aktornya bisa dipanggil. Di sana ada kepala daerahnya, di sana ada pengelolanya gitu ya. Saya kira lebih cepat ya paparnya. Menurut Ganjar, pemerintah pusat bisa saja menghentikan sementara rencana relokasi permukiman warga. Selama proses dihentikan, pemerintah dapat melakukan investigasi persoalan itu agar menemukan titik terang. Ya, semua bisa dilakukan, maka panggil saja. Semuanya bisa dilakukan. Apapun kebijakannya, segera panggil mereka. Jangan terlalu lama, termasuk representasi dari masyarakat, karena mesti kita dengarkan juga, pungkas Ganjar. Sementara tanggapan Prabowo Subianto. Prabowo Subianto yang merupakan bakal capres dari koalisi Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat itu memilih tutup mulut. Prabowo tidak mengeluarkan pernyataan apapun terkait kasus Rempang. Prabowo rupanya memilih bermain aman. Tentunya sikap Prabowo ini juga tidak jauh berbeda dengan menteri-menteri Presiden Jokowi yang lainnya, yang mengeluarkan pernyataan yang membela misi investasi pemerintah tersebut.